Inilah dua nama yang disebut-sebut berada di balik perekrutan dan pemberangkatan Dolvina Abu ke Malaysia. Mereka inilah Adi Sinlaweloe dan John Pandi. Keduanya saat ini ditahan oleh kepolisian setempat. John Pandi ditahan di Polres Timur Tengah Utara. Sayangnya usaha kami untuk bisa menemuinya di sel tidak diperbolehkan petugas. Adi Sinlaweloe dan John Pandi adalah nama-nama ngetop di jejaring jasa pengiriman TKI asal NTT. Keduanya sebenarnya sudah bolak-balik tersandung kasus pengiriman TKI. Namun entah kenapa, masih saja bisa bebas menjalani bisnis ilegalnya. Adi misalnya, setidaknya sudah memiliki 2 kasus yang tengah disidik oleh Polda NTT. 11-12, John Pandi pun memiliki sepak terjang serupa. Entah mengapa, kasusnya mandek hingga saat ini. Jadi kalau untuk John Pandi, memang pada 2015 yang bersangkutan pernah kita sangkakan ya, sebagai juga perekrut atau terlibat dalam kasus human trafficking. Ya. Namun pada saat itu memang tidak kita lakukan penahanan ya, kepada yang bersangkutan, dan memang kasusnya sampai saat ini belum dapat maju ke pengadilan atau dapat kita limpahkan ke pihak kejaksaan. Kalau ya Adi Sinlaweloe ya atau AS ini memang juga pernah terlibat sebagai atau diduga sebagai pelaku human trafficking ya pada 2015 juga kemarin. Namun terkendala oleh sama untuk pemenuhan alat bukti yang ada. Sepak terjang John Pandi dan Adi ternyata banyak dikenal oleh warga NTT. Dua sosok ini sering keluar masuk di perkampungan termasuk di desa Kotafon. Dengan tujuan tidak lain merekrut dan memberangkatkan calon TKI ke Malaysia. Mikael Bere adalah salah satu potret dari kebanyakan warga desa Kotafon. 3 dari 4 orang anaknya berangkat ke Malaysia. Salah satunya adalah mendiang Dolvina. Pasca kematian istrinya Yulita Bere, kini Mikael hanya tinggal bersama 4 orang cucunya. Bapak dari 4 anak ini harus menggantikan peran orang tua cucu-cucunya. Kegiatan mencari nafkah sekaligus menjadi pengurus rumah tangga kini harus dilakoninya. Dan miris, meski 3 anaknya bekerja di Malaysia, namun beginilah kondisi sehari-hari keluarga Mikael Bere. Serba dengan keterbatasan dan ala kadarnya. Sebagian publik mengenal Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi muda dengan gugusan pulau-pulau non-eksotis. Di balik pesonanya yang rupawan, tersimpan persoalan pelik yang tidak kunjung usai. Provinsi dengan penduduk 4,6 juta ini dikenal sebagai kantong perdagangan manusia yang sudah berstatus darurat. Kemiskinan dan keterbatasan sumber daya manusia disebut-sebut sebagai pangkal soalnya, sehingga warga mudah terkena bujuk rayu. Modus yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ilegal ini menggunakan orang di wilayah desa yang bersangkutan untuk membantu merekrut. Jadi orang-orang yang berpengaruh di wilayah itu yang merekrut yang bersangkutan, ya pasti ya senang, wah ini orang yang ngomong, ini orang yang dipercaya di kampung. Posisi Anda di mana gitu sampai ini semua kejadian? Persoalannya mereka tidak pernah melapor ke pemerintah setempat. Apakah saya harus mengikuti mereka alasan pergi ke pasar? Ini modus kejahatan. Ini sudah perdagangan orang ini. Kami tunjukkan satu lagi kisah miris TKI yang menjadi korban para perekrutnya. Nasib ini dialami Marta Mamulak, warga desa Kotafon, Kabupaten TTU. Marta diberangkatkan ke Malaysia sejak Desember 2013 silam. Meski jelas-jelas warga NTT, anehnya sang perekrut justru mengurus paspornya di Jember, Jawa Timur. Dan akhirnya meski masa kontrak kerjanya belum habis, 25 Mei lalu Marta memilih untuk pulang kembali ke kampung halamannya di Kotafon. Sebab dirinya sudah tidak tahan lagi dengan tipu-tipu sang perekrut yang memberangkatkan dirinya.
Kirim 21 ringgit uang Malaysia, kalau uang Indonesia 6.761.000. Dia minta lagi, saya cek. Yupu anak sehat-sehat tapi susah sama suami. Makanya saya stres, saya bilang, ya Pak, ini apa ini? Itu hari yang saya kirim duit itu buat Bapak buat apa itu duit saya kirim? Saya yang di sini kerjanya capek-capek, duit 1 sen tidak megang. Tiap hari majikan saya marah-marah terus, jadi saya stres. Sudah saja saya minta balik, karena saya di sana, saya di sini kerja capek-capek, bagi duit buat anak saya, tapi anak saya susah, sudahlah saya balik. Kini Marta sudah berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Bersama anak-anak tercintanya, kini Marta menebus waktu mengganti kepergiannya sejak 2 tahun silam. Sebab kini dan kelak nanti, anak-anaklah sang penyambung hidup. Ibu kalau sekarang ini udah di sini, mau tetap ada di sini dengan anak-anak, atau ibu mau kembali lagi ke Malaysia cari uang? Tidak lagi, ibu saya sekarang tetap dengan anak. Pertanyaannya kemudian, sampai kapan praktik tipu-tipu perekrutan TKI jalur gelap ini berlangsung di NTT? NTT ini sebenarnya sejak 2014 itu sudah ada pernyataan besar tentang NTT darurat trafficking. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan, dia katakan bahwa NTT ini setiap tahun itu 75.000 orang. Data kami baru 30 desa, dari total desa itu 194 desa. 194 desa, kami baru di 30 desa, sudah 1.566 orang. 10 kali. Kalau kita rata-ratakan untuk 109, sekitar ada 18 sampai 19 ribu warga TTU ada di Malaysia.